Salah satu ancaman yang patut diwaspadai bagi kehidupan berbangsa kita adalah permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dampaknya yang luar biasa ternyata mampu merusak sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Salam jumpa pemirsa, kita bertemu dalam Indonesia Bergegas. Perbincangan yang akan mengupas permasalahan ancaman narkoba di Indonesia. Indonesia Bergegas, bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika memberi harapan besar dalam perang melawan narkoba. Sebab undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 itu memberi hukuman lebih keras dalam kasus pidana narkotika. Bagi sindikat, jaringan pengedar, mereka akan dikenakan hukuman pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga lebih manusiawi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Karena negara berkewajiban melakukan terapi dan rehabilitasi baik medis maupun sosial dengan biaya negara. Berbagai terobosan di bidang upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN telah dilakukan Badan Narkotika Nasional. Program ini perlu didukung oleh segenap elemen bangsa untuk mewujudkan Indonesia menjadi kawasan yang bersih narkoba. Pemirsa, peredaran narkoba di masyarakat sepertinya sangat sulit untuk diberantas. Diduga hal ini karena jaringannya luas dan juga kuat. Sedemikian sulitkah upaya membebaskan masyarakat dari ancaman bahaya narkoba? Lalu apa upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan ancaman dan bahaya narkoba ini? Hari ini telah hadir bersama saya para narasumber kita. Yang pertama, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, Bapak Yapi Manafe. Dan kemudian ada juga Komisi 3 DPR RI, yaitu anggota Komisi 3 DPR RI, Profesor Dr. Gayus Lumbun. Apa kabar, Pak? Baik. Wah, semakin sehat kita bertemu pada hari ini ya, Pak ya. Langsung saja saya akan bertanya mengenai bagaimana pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Mungkin awal saya akan bertanya langsung kepada Pak Yapi. Saya ingin tahu bagaimana kondisi terakhir mengenai narkoba di Indonesia itu sendiri, Pak. Secara global, saat ini data yang ada dari UNODC, itu United Nations Office on Drugs and Crimes, itu sekitar 125 juta orang berumur di atas 27 tahun itu menjadi pengguna, dan sekitar 250 juta orang berumur di atas 56 tahun itu paling sedikit pernah makan narkoba sekali. Gitu. Dalam konteks supplier itu kita lihat, kalau kita lihat peta global itu ada 3 kawasan utama pensuplai narkoba ini. Jadi kawasan yang pertama dari Amerika Latin itu adalah Peru, Bolivia, dan Kolombia. Lalu di kawasan Asia Selatan itu ada yang namanya negara-negara yang masuk dalam kategori Golden Crescent. Itu ada Afghanistan, ada Pakistan, ada Iran. Lalu di kawasan Asia Tenggara khususnya itu ada Burma, Thailand, dan Kamboja. Rata-rata peredaran kokain itu per tahun itu 800 metrik ton masuk ke semua kawasan. Lalu heroin itu sekitar 700 metrik ton. Dan ganja itu disuplai oleh 172 negara di dunia termasuk Indonesia. Gambaran regional itu produsen bahan baku prekursor narkoba itu datang dari India sebagai negara produsen terbesar dan memasok bahan baku untuk pembuatan narkoba sintetis seperti sabu dan ekstasi. Nah, untuk keadaan di dalam negeri kita lihat saat ini data terakhir hasil penelitian BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, data 2008 itu menunjukkan angka tertinggi penyalahguna narkoba di Indonesia itu sudah mencapai 3,6 juta orang. Jadi prediksi sampai ke tahun 2015 apabila kita tidak berupaya bergandeng tangan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pencegahan, angka itu akan meningkat. Kalau dari Pak Gayus sendiri, Pak, sebagai anggota DPR di sini, ini apakah kondisinya memang seperti itu di Indonesia mengenai narkoba? Kondisi seperti apa tadi yang Pak Deputi, Pak Yapi tadi menyampaikan, itu memang perlu negara mempunyai kebijakan makro, kemudian ada strategi untuk mengatasinya. Dalam hal ini tentunya kita mulai dengan struktur hukum. Kalau kita bicara struktur hukum,
tentu kita bicara kepada lembaga atau badan yang bertugas. Kemudian juga ada regulasi-regulasi yang kita persiapkan. Bagaimana kita harus bisa melakukan pencegahan paling tidak di samping penindakan. Dan regulasi yang lama, regulasi itu bernama Undang-Undang tentang Narkoba nomor 22 tahun 97. Telah kita ganti dengan 35 tahun 2009 yang baru kita sahkan. Ini memang menyangkut kepada lembaga atau badan, struktur hukum itu sendiri dan undang-undangnya yang mempunyai banyak perubahan. Iya, iya. Nah, perubahan yang kita lihat nanti misalnya bagaimana lembaga bernama BNN ini bertugas mandiri. Bahkan di undang-undang ini ada perubahan yang sangat mendasar ketika lembaga ini harus bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri. Ini poin dari bagaimana lembaga ini bertanggung jawab secara penuh, baik secara strategi pencegahan maupun penindakan. Betul. Kemudian mengenai sanksi. Sanksi pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 juga tidak seberat dari yang sekarang kita persiapkan, tetapi kita imbangi dengan satu sarana yang bernama rehabilitasi. Rehabilitasi ini kepada siapa diberikan? Kalau dulu terbatas kepada pengguna saja, mungkin kita nanti akan pada korban yang harus juga diperhatikan. Lalu nanti di sana akan dapat ditentukan apakah setiap pengguna itu adalah korban atau memang pengguna itu adalah pengguna, bahkan mengarah nantinya kepada tindakan lebih buruk lagi sebagai pengedar. Itu semua tertuang dengan jelas, di mana kalau saya perhatikan pasal demi pasal undang-undang ini, khususnya di pasal 70 itu menegaskan bahwa 8 tugas utama PNN yang sangat berat. Ini harus kita dukung. Tapi memang tugas-tugas ini memang karena BNN berada pada garda terdepan ya Pak ya. Dan kemudian dari segi kelembagaan juga ada perubahan. Ini bisa diceritakan Pak bagaimana profil BNN saat ini? Jadi profil BNN sekarang ini berbeda dengan BNN di masa yang lalu. Di masa yang lalu itu kelembagaan BNN itu dalam bentuk semacam pelaksana harian di bawah Kapolri. Tapi dengan seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, kelembagaan BNN itu ditingkatkan. Sekarang statusnya menjadi lembaga pemerintah non-kementerian. Nah itu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lalu BNN juga diberikan sejumlah kewenangan seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN juga diberikan kewenangan untuk membentuk kelembagaannya sampai ke daerah. Jadi kalau trends yang ada dalam kelembagaan itu kan otonomi. BNN malah vertikalisasi. Jadi BNN memiliki kantor perwakilan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Kenapa dilakukan vertikalisasi? Karena masalah narkotika ini masalah yang dalam dunia internasional itu dikategorikan sebagai extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa melibatkan sindikat, jaringan yang bisa melakukan tindak kejahatan itu dari manapun, kapan saja menggunakan modus operandi yang canggih luar biasa. Nah oleh karena itu sentralisasi itu perlu kelembagaan itu. Juga BNN diberikan penguatan untuk membangun fasilitas-fasilitas terapi dan rehabilitasi supaya bisa melakukan terapi baik terapi medis maupun terapi sosial kepada para pecandu narkotika. Ya, betul sekali. Dan kalau kita membicarakan mengenai strategi, nanti kita akan bahas itu. Tapi saya ingin tahu lebih lanjut mengenai kompleks apa sih Pak permasalahan narkoba ini di Indonesia khususnya Pak? Jadi masalah narkoba di Indonesia mungkin kita bisa jelaskan kompleksitasnya itu melibatkan banyak pihak, baik itu sindikat, jaringan, produsen, importir, eksportir, termasuk individu penggunanya sendiri gitu. Nah untuk penggunaannya sendiri ini kan pada dasarnya tuh kan datang dari dua cara. Pertama dari internal individu sendiri. Dia ingin menggunakan itu. Lalu yang kedua kan ada pengaruh dari lingkungan. Lingkungan ini kan bisa juga peer group, kelompok sebaya. Ada lingkungan yang mungkin dipaksa itu harus pakai itu juga. Tapi di luar sendiri ada persoalan lain karena kita bicara kalau kompleksitas ada kaitan juga dengan masalah supply and demand. Ya. Jadi supply itu kalau harganya bagus kan supply kan akan datang. Gitu. Kalau demand-nya tinggi, ya, permintaan tinggi, supply kan tetap ada. Jadi pencegahan kita lakukan, tapi penegakan hukum juga harus kita lakukan. Bukan sampai di situ aja, itu ada siklus yang saling integratif. Setelah penegakan hukum kita lakukan, tapi yang
rehab seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, banyak korban-korban itu kalau kita nggak sembuhkan mereka, kan itu kan pasar yang terbuka lagi. Betul. Nah, itu bisa jadi pusat untuk konsumsi lagi. Iya. Nah, kemudian ada satu siklus lagi. Setelah mereka kita rehab, kita obati, lalu mereka siap masuk kembali ke masyarakat atau istilahnya biasa re-entry, itu mereka juga harus kita berdayakan, harus kita kasih pengetahuan-pengetahuan, keterampilan-keterampilan untuk nanti kalau dia udah kembali, dia bisa memiliki keterampilan untuk bisa melakukan giat-giat yang sifatnya positif. Kalau enggak nanti begitu balik re-entry ke masyarakat, dia nggak ada kerjaan, bingung sana-sini, relapse lagi, kembali lagi. Dan itu salah satu strategi yang memang dilakukan oleh BNN. Lalu Betul. Bagaimana juga tentang prinsip kebijakan dari BNN itu sendiri, Pak? Jadi kebijakan BNN itu pertama yang ingin kita lakukan itu kita lakukan kebijakan dalam konteks prevention. Prevention yang tadi saya sampaikan tadi itu garda paling depan itu. Tapi ini paling sulit. Kenapa saya katakan paling sulit? Karena tadi saya sampaikan kalau data 2008 sekitar 3,6 juta atau 1,99%, berarti kan 98,1% itu kan terbesar, komunitas terbesar yang harus kita usahakan supaya 98,1% itu meningkat awareness-nya, kesadarannya bahwa itu narkoba bahaya, lalu bisa terbentuk perilaku bahwa wah ini bahaya, saya nggak mau, saya tolak. Gitu. Dari sisi pemberantasan, kita ambil contoh ya, kayak Amerika, habiskan uang begitu banyak untuk pemberantasan, tetapi tidak berhasil, karena pasar itu terbuka terus. Jadi law enforcement harus kita lakukan, tujuannya apa? Memberantas sindikat itu. Kalau diberantas itu secara kuantitatif bisa diukur. Kalau nangkap, ini kan berapa orang ditangkap, jumlahnya berapa, gitu. Nilai uangnya berapa. Tapi di pencegahan itu saya katakan paling sulit. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan perubahan mindset orang, awareness. Nah, itu harus dilakukan secara continue, sustain. Betul. Dan itu membutuhkan waktu. BNN tidak bisa bekerja sendiri, harus kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat. Betul. Dan kalau kita berbicara mengenai undang-undang itu sendiri, Pak, strategi yang dilakukan untuk mensosialisasikan atau yang diatur, kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 ini apa aja, Pak? Ya paling tidak Tapi teori. sebentar, Pak, mungkin bisa kita bahas setelah satu ini. Ya pemirsa, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, dan pemirsa, begitu besar sekali dampak narkoba bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Tentu saja ini membuat kita harus bergegas untuk mewujudkan bangsa ini terbebas dari narkoba. Jadi jangan kemana-mana, Indonesia Bergegas akan kembali hadir setelah yang satu ini. Tapi bagi sindikat, bandar, itu nggak ada ampun. Tegas. Hukumannya berat. Jadi 20 tahun, seumur hidup, maksimum hukuman mati. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terbukti ya, belakangan ini sudah berhasil membongkar dan mengungkap bandar-bandar narkoba, khususnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Saya cukup puas dengan kerja BNN. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tentu saja kita masih bersama dua narasumber kita, ada Bapak Yapi dan juga Bapak Gayus di sini. Saya langsung saja akan kembali menanyakan yang tadi kita potong sebentar nih Pak ya. Di mana kita menanyakan mengenai strategi apa dan kegiatan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu Pak. Ada satu kegiatan yang disebut sebagai kegiatan yang bernama Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkoba. Ini disebut sebagai P4GN. Nah, strategi ini memang harus dijalankan sebagai strategi nasional. Artinya bagaimana pencegahan dan penindakan-penindakan terhadap penggunaan peredaran secara gelap narkoba yang mengancam masyarakat. Ini yang perlu kita kemukakan. Ya. Kemudian dari strategi ini ada dua kerangka yang patut untuk diperhatikan dengan amat sangat kalau kita susun undang-undang yang mengaturnya.
Di samping Undang-Undang 35 tahun 2009, ada Undang-Undang 25 tahun 2004 mengenai bagaimana secara nasional itu dijalankan melihat kepada dua kerangka. Yang pertama, kerangka mengenai anggaran. Ini sangat penting, tidak bisa semua kegiatan itu mengabaikan hal ini. Kemudian kerangka regulasi. Kalau saya berbicara dengan kerangka anggaran, maka anggaran-anggaran apa saja yang patut untuk diberikan dukungan kepada satu strategi ini. Maka yang pertama saya katakan di tingkat pusat tentu APBN menjadi andalan, bahwa anggaran ini diperlukan untuk diberikan. Di daerah juga dengan APBD, karena BNN ini nanti harus ke daerah. Seluruh wilayah Indonesia ini harus bisa dilakukan berbagai tindakan strategis untuk mencegah dan menindak. Ini ada APBD. Kemudian ada hibah dan soft loan. Soft loan ini perlu untuk digunakan kan bagaimanapun dukungan-dukungan pinjaman, dukungan-dukungan untuk mendukung tindakan ini. Sebab saya harus mengatakan bahwa narkoba itu kejahatan transnasional. Artinya transnational crime yang terjadi ini ancaman bagi negara lain. Negara yang satu terjadi kejahatan yang meningkat sangat tinggi terhadap narkoba misalnya, maka negara yang terancam. Ada negara transit dan sebagainya. Itu memang ada satu bentuk kerjasama internasional. Nah ini juga perlu mendapat perhatian. Tetapi kerangka kedua mengenai regulasi itu memang perlu juga, tidak cukup dengan satu undang-undang bernama Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkoba. Tapi di undang-undang itu tercantum diamanatkan agar ada sejumlah peraturan lain. Seperti peraturan pemerintah PP, peraturan pemerintah. Ada permen, ada peraturan kepala BNN, kemudian ada Badan POM. Itu peraturan itu semua memberi dukungan pada strategi yang ini harus dilakukan. Nah, hal-hal seperti itulah mungkin merupakan dukungan agar strategi bagaimana P4GN ini bisa maksimal. Artinya pembiayaannya dalam kerangka kebijakan anggaran dan kerangka kebijakan dari regulasi. Betul. Dan kalau kita melihat kerangka dari P4GN tadi, ada pencegahan, ada pemberantasan, terus kemudian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pencegahan sendiri sebenarnya seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau kita melihat peribahasa yang menyebutkan lebih baik mencegah daripada mengobati, itu sudah tua sekali pepatah itu, tapi sangat ideal untuk digunakan. Ya. Artinya memang narkoba itu harus diawali dengan pencegahan. Bagaimana strategi pencegahan itu dikedepankan, baru penindakannya. Penindakannya seperti apa juga, Pak? Penindakan tentu dengan aturan yang telah kita persiapkan. Kalau Undang 22 tahun 2007 agak-agak lemah, maka yang 35 2009 itu kita perkuat. Nah, Pak Yapi, apakah ini berjalan dengan baik atau mungkin memberikan efek jera yang luar biasa, Pak, dengan undang-undangan yang ada? Fokus kita adalah treatment dan rehabilitasi, jadi mereka diobati. Tapi bagi sindikat, bandar, itu nggak ada ampun. Tegas. Hukumannya berat. Jadi 20 tahun seumur hidup, maksimum hukuman mati. Ya, jadi yang dilakukan BNN dalam berkoordinasi dengan stakeholder ini seperti apa aja, Pak? Jadi BNN sekarang ini dalam penegakan hukum itu berkoordinasi dengan Polri, tapi dalam proses-proses untuk pengungkapan tindak pidana narkotika itu bersama anggota masyarakat juga. Jadi kebanyakan kan informasi